Setelah tertunda selama sepekan, sidang perdana pra-peradilan Dahlan Iskan akhirnya digelar Kamis pagi. Sidang digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Agenda utamanya adalah pembacaan ajuan pra-peradilan oleh pihak pemohon Dahlan Iskan. Sidang digelar dengan Hakim Tunggal Ferdinandus. Pihak kuasa hukum Dahlan Iskan dipersilahkan membacakan alasan ajuan pra-peradilan yang dipimpin oleh Peter Talawai. Sementara pihak termohon yakni Kejati Jawa Timur diwakili oleh kuasa hukumnya Ren Singal. Poin-poin utama alasan pengajuan pra-peradilan diantaranya mengenai surat sprindik yang diterbitkan Kejati, penetapan sebagai tersangka dan penahanan atas nama Dahlan Iskan. Sidang berlangsung selama 1 jam 20 menit dan dilanjutkan Senin depan dengan agenda jawaban termohon yakni Kejati Jatim. Sidang berikutnya juga akan menghadirkan saksi ahli dan bukti-bukti. Ya, poin yang paling prinsip sebenarnya begini. Jadi teman-teman tahu bahwa Pak Dahlan itu ditetapkan dipanggil sebagai saksi pada tanggal 27 Oktober 2016. Kemudian pada hari itu juga terbit surat perintah penyidikan atas nama Pak Dahlan. Pada hari itu juga terbit surat perintah penetapan tersangka atas nama Pak Dahlan. Pada hari itu juga terbit surat perintah penahanan atas nama Pak Dahlan. Ya, sudah ada koresponden CNN Indonesia Gita Gowinda di Surabaya, Jawa Timur. Gita, dari pertimbangan pihak Dahlan Iskan mengajukan pra-peradilan, seberapa besar sebetulnya peluang Dahlan Iskan untuk kemudian dikabulkan pra-peradilannya? Ya, Eva, tadi saya sempat berbicara juga dengan kuasa hukum Dahlan Iskan, yaitu Peter Talawai, bahwa bagaimana keoptimisan mereka mengajukan pra-peradilan dalam kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Pancawira Usaha. Dan ternyata optimisme itu dirasa oleh Peter Talawai sangat besar, karena memang dari kuasa hukum Dahlan Iskan menilai bahwa adanya yaitu pelanggaran hukuman pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana untuk penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka ini belum memeriksa saksi-saksi yang mana untuk penetapan Dahlan sebagai tersangka. Dan untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dikatakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ada sebanyak 25 saksi, diantaranya ada mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan juga ada berbagai macam saksi, diantaranya yaitu pengusaha Utoyo dan juga Sarjono. Dan ini merupakan saksi untuk status Dahlan yang memang belum sebagai saksi, di mana saksi-saksi tersebut dihadirkan untuk tersangka Wisnu Wardana. Sedangkan menurut Peter Talawai, ketika Dahlan sudah ditetapkan sebagai tersangka, untuk pertanyaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini hanya 8 pertanyaan, dan itu hanya seputar tugas dan juga fungsi Dahlan. Namun belum sampai ke pokok perkara kasus dugaan korupsi PT Pancawira Usaha yang ada 2 aset, yaitu di Kediri dan juga Tulung Agung. Sementara untuk tadi pada pukul 10, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hadir di persidangan pra-peradilan Dahlan Iskan dengan diwakilkan oleh Ren Singal, dan di mana dari pihak Dahlan Iskan ini menggarisbawahi bahwa dari status tersangka yang disandang oleh Dahlan Iskan tidak sah, karena status ini memang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena belum memeriksa saksi dan juga alat bukti yang cukup kuat. Dan hal inilah yang merupakan titik keoptimisan dari kuasa hukum Dahlan Iskan bahwa mereka akan memenangkan pra-peradilan kali ini. Eva. Lalu amunisi apa kemudian yang disiapkan oleh pihak kejaksaan untuk menjawab bukti-bukti yang kemudian dimiliki oleh pihak Dahlan Iskan, Gita? Iya, tadi siang pada hari Kamis ini dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ternyata melimpahkan ke tahap 2 untuk kasus pelepasan aset PT Pancawira Usaha ini ke Kejaksaan Negeri, di mana ini dinilai oleh kuasa hukum Dahlan Iskan untuk menggugurkan pra-peradilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan, di mana sebenarnya ketika pra-peradilan ini akan terus berjalan, seharusnya pada hari Senin besok itu adalah merupakan jawaban dari termohon atau Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun apabila ini nantinya dari permohonan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menetapkan, untuk mengajukan menjadi penuntutan, dari penyidikan menuju penuntutan, ini tentunya ini bisa sangat beresiko untuk pihak Dahlan Iskan untuk digugurkan pra-peradilannya. Dan sementara untuk dari pihak Dahlan Iskan sendiri juga sudah menyiapkan alat bukti dan juga
saksi-saksi ahli yang akan dihadirkan pada Senin esok. Di antaranya ada saksi ahli hukum dari beberapa universitas Indonesia, namun Peter Talawai masih belum bisa untuk mengajukan siapa saja nama-nama tersebut. Namun ada dari Universitas Erlangga, Universitas Bayangkara, dan juga salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Sementara itu mereka juga akan membawa putih seperti halnya surat-surat yang ini menjadi memperkuat untuk persidangan pra-peradilan Dahlan Iskan. Dan seperti yang saat ini untuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sementara masih belum mau untuk berbicara banyak untuk mengomentari tentang ajuan pra-peradilan yang hari ini sudah dilaksanakan sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 11.20 tadi, Eva. Baiklah, Gita Gowinda, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.